Assalamualaikum. Nama saya Monica Syaftin, NIM 1904986. Saya mahasiswa pendidikan fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, jadi kita bisa artikan bahwa filsafat ini yaitu cinta pada kebijaksanaan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Nah, kita ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu filsafat sebagai metode, dan yang kedua yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Yang dimaksud dengan metode ini berarti bahwa kita memiliki cara berpikir, cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memahami ideologi Pancasila. Nah, yang kedua yaitu filsafat sebagai pandangan hidup ini berarti filsafat ini dijadikan sebagai pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari Pancasila itu. Nah, setelah tadi Pancasila sebagai filsafat, kemudian ada bidang-bidang dalam filsafat itu sendiri. Yang pertama ada ontologi. Nah, ini kaitannya dengan Pancasila yaitu upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini yaitu upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini yaitu pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Ya, next kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang filsafat Pancasila. Nah, yang pertama ada sumber historis, yaitu ini menandakan bahwa sila-sila Pancasila itu penting dan memiliki perannya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis ini dibedakan menjadi dua. Ada filsafat sebagai pandangan hidup atau way of life. Kemudian ada juga yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat ini dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kemudian yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai wacana politis tentang pembahasan nilai-nilai sila Pancasila secara filosofis, dan yang kedua yaitu tentang argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politiknya Habibie 1 Juni 2011. Nah, setelah itu ada dinamika dan tantangan. Dinamika ini dimulai yaitu Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Ini pada saat zaman Soekarno. Kemudian pada zaman Soeharto atau era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah tadi dinamika ada tantangan. Nah, tantangan juga dibagi menjadi dua, yaitu ada kapitalisme juga komunisme. Kapitalisme ini yaitu akan nantinya berakibat pada dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain. Nah, tantangan keduanya yaitu komunisme. Ini mengakibatkan dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Nah, seperti itu pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.